Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi kita yang selanjutnya ya. Ke materi kita yang selanjutnya di pelajaran kimia kita. Karena minggu lalu kita sudah bahas tentang konsep mol. Tapi yang minggu lalu kita hubungkan dengan jumlah partikel dan juga massa ya. Jumlah partikel dan juga massa. Nah, sekarang kita akan menghubungkan konsep mol terhadap volume. Ya. Nah, bagaimana hubungan antara konsep mol dan juga volume? Oke. Hubungan konsep mol dengan besarnya volume itu dapat dibahas dalam dua kondisi. Kondisi apa yang dimaksud di sini? Perhatikan yang pertama. Pertama itu kondisi pada keadaan STP. Apa itu STP? Standard Temperature and Pressure. Jadi pada keadaan temperatur standar dan juga tekanan standar. Di mana temperatur standar itu memiliki suhu 0 derajat Celcius ya. 0 derajat Celcius. Dan tekanan standar itu sebesar 1 atm. Ya, atau sama dengan 76 cm Hg atau sama dengan 760 mm Hg. Biasanya yang sering dibuat itu kalau tidak 1 atm ya 760 mm Hg. Oke. Nah, sedangkan untuk kondisi yang kedua, tadi yang kondisi yang pertama harus dalam keadaan STP. Kalau kondisi yang kedua itu persamaannya untuk hubungan antara jumlah mol dengan volume, dia kondisinya bukan STP. Jadi kondisinya itu tidak dalam suhu 0 derajat Celcius atau tidak dalam tekanan 1 atm. Ya. Jadi di sini tuh kalau misalnya dia nanti ada ditentukan berapa besar tekanannya atau berapa besar suhu yang di kondisi suhu dalam suatu konsep mol tersebut, maka yang digunakan dalam perhitungannya nanti itu adalah hubungan antara konsep mol dengan volume yang tidak menggunakan dalam keadaan STP-nya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita bahas yang pertama, itu kondisi dalam keadaan STP atau standar temperatur dan juga pressure. Standar temperatur dan juga tekanan. Nah, volume 1 mol zat dalam wujud gas itu dinamakan dengan volume molar, ya. Ingat ya. Jadi untuk volume di sini itu biasa dilambangkan dengan simbol V. Ya. Nah, kemarin kita sudah bahas dalam percobaan Avogadro, di mana yang dilakukan oleh Avogadro diperolehlah hasil bahwa 1 liter gas oksigen yang direaksikan pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm itu mempunyai massa sebesar 1,4286 gram. Ya, dalam kondisi suhu dan tekanan standar, suhu 0 derajat dan tekanan 1 atm, massa yang diperoleh adalah 1,4286 gram. Atau dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa pada tekanan 1 atm, untuk 1 mol gas oksigen nilainya setara sama dengan 22,4 liter. 22,4 liter. Nah, dari mana ini dapatnya? Oke, kita bahas. Nah, volume molar gas.
tadi kan sudah kita bahas bahwa kondisi yang dikatakan dengan STP, standar temperatur pressure, itu adalah pada suhu 0 derajat Celcius dan juga tekanan 1 atm. Ya, kondisinya yaitu 0 derajat Celcius dan juga tekanan 1 atm. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa dalam 1 liter gas oksigen, 1 liter gas oksigen itu setara dengan masanya sebesar 1,4286. Ini berdasarkan hasil dari penelitian atau percobaan dari Avogadro. Nah, massa per mR kan begitu ya. Massa per mR, karena oksigen itu kan AR-nya sama dengan O2, AR-nya sama dengan 16. Karena dia dalam bentuk O2, berarti MR-nya menjadi 32 dikali 2. Ya kan? Nah, ini kan setara dengan, satu sama dengan, kalau kita perkecil, ini sama dengan 1/22,4. Ya, berarti 1 mol gas oksigen, 1 mol gas oksigen itu sama dengan 22,4 liter. Ya, jadi jika diperkecil ini 1,4286 dibagi 1,4286 menghasilkan 1, kemudian 32 dibagi 1,4286 sama dengan 22,4. Oke, ya. Jadi dapatlah bahwa 1 mol gas oksigen itu sama dengan 22,4 liter. Maka dalam kondisi STP itu akan selalu dikalikan dengan 22,4 liter. Nah, jadi hubungan antara mol dengan volume ini dapat dihasilkan bahwa dengan rumus V sama dengan N dikali 22,4. Jadi diperhatikan nanti yang namanya kondisi STP. Kalau misalnya nanti dia sudah diketahui, misalnya dibilang di soal itu bla 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 kondisi dalam kondisi STP misalnya, atau bla 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 di mana tekanannya 1 atm misalnya. Berarti atau dibuatnya dalam tekanan 700 pada suhu 0 derajat Celcius misalnya. Itu berarti sudah menandakan dalam kondisi STP. Jadi gunakanlah rumusnya dengan menggunakan volume sama dengan N kali 22,4, di mana V-nya sama dengan volume dalam satuan liter dan N adalah jumlah mol. Berarti untuk mencari volume jika dia dalam kondisi STP, maka rumusnya volume sama dengan N dikali 22,4. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Perhatikan. Diketahui ya, gas karbon dioksida dengan massa sama dengan 22 gram. Ya, massa sama dengan 22 gram. Berarti massa dari gas karbon dioksida ini sama dengan 22 gram. Jika diukur pada tekanan 1 atm. Nah, perhatikan. Di sini sudah diketahui bahwa dia diukur pada tekanan 1 atm, berarti dalam kondisi STP, standar tekanan, standar pressure. Ya, berarti dia dalam kondisi STP. Maka volume gas CO2 tersebut adalah, jadi sudah jelas ya. Kita harus cari dulu MR-nya di sini karena kita harus mencari molnya. Ya. Nah, perhatikan. Pertama sekali harus kita hitung dulu MR CO2 karena nanti kan tadi rumusnya V sama dengan N dikali 22,4. Kan begitu ya. Berarti N-nya kita cari terlebih dahulu. Sebelum mencari N, kita harus mencari MR-nya terlebih dahulu. Karena mau mencari mol, itu kan sama dengan massa per MR, kan begitu ya. Nah, berarti cari MR-nya dulu, CO2. Berarti di sini C-nya ada 1, O-nya ada 2. ARC ditambah 2 dikali ARO. Di mana ARC di sini, di soal sudah diketahui sama dengan 12. Kemudian ditambah dengan 2 dikali 16. ARO itu sama dengan 16. Kenapa dikali 2? Karena di sini ada O2, CO2. Nah, kalikan dulu. 2 dikali 16 sama dengan 32, kemudian ditambahkan dengan 12, maka hasilnya adalah 44 mol.
gitu ya. Nah, sudah didapat mrCO2, barulah kita hitung mol CO2-nya. Ya, mol CO2, mol itu kan, maaf ya, ini salah ketik ini, N kecil. N kecil sama dengan massa per mr. Ya, massa per mr. Berarti tadi massanya kita sudah dapat 22 gram. Sini, 22 per mr. MR-nya itu yang kita cari tadi, 44. Nah, maka didapat 22 bagi 40 sama dengan 0,5 mol. Sudah selesai sampai di sini? Belum. Karena ini baru mencari molnya. Sedangkan di sini kan yang ditanya adalah volumenya. Nah, baru masuklah ke rumusnya yang tadi. Volume, untuk menghitung volume gas CO2 itu sama dengan volume sama dengan N jumlah mol dikali 22,4. Kenapa ini 22,4? Karena dia dalam kondisi 1 atm, yaitu sama dengan STP. Nah, N-nya sama dengan 0,5. Berarti 0,5 dikali 22,4. Maka dihasilkanlah sama dengan 11,2 liter. Nah, jadi kesimpulannya, volume 22 gram gas CO2 pada keadaan STP sebesar 11,2 liter. Ya. Oke, itulah kesimpulan dari soal ini. Kira-kira jelas ya? Oke. Nah, tadi dalam kondisi STP. Bagaimana jika kondisi yang non-STP, yang bukan standar temperatur? Maksudnya apa? Dia temperaturnya diketahui atau tekanannya juga diketahui. Ya, begitu. Nah, untuk perhitungan volume gas tidak dalam keadaan standar atau non-STP, maka digunakan dua pendekatan. Ya, ada dua rumus yang bisa digunakan jika dia dalam keadaan non-STP, yaitu persamaan gas ideal dan konversi gas pada suhu yang sama. Nah, jika tidak berada dalam keadaan STP atau kondisi non-STP, maka persamaan untuk mencari volume dapat menggunakan persamaan seperti ini. Nah, jadi ini pertama, hubungan antara mol dengan juga volume, tapi dia dalam keadaan tidak standar temperatur dan juga tekanan, atau non STP dan pressure, atau non standar temperatur dan pressure. Yang pertama, maka rumus adalah V sama dengan N dikali R dikali T per P. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua itu yaitu perbandingan, di mana V1 volume yang pertama dibagi dengan volume yang kedua sama dengan jumlah mol yang pertama dibagi dengan jumlah mol yang kedua. Maka rumusnya adalah V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Nah, di mana yang V ini tadi adalah jumlah mol ya, volume ya dalam satuan liter. Kemudian P-nya, P yang ini adalah tekanan, satuan atm. Kalau tadi dia standar temperatur, P-nya tidak ada karena dia sudah keadaan tekanan standar, yaitu 1 atm. Ya. Nah, kemudian N itu adalah jumlah mol. Ya. N adalah jumlah mol. Kemudian R ini adalah tetapan gas. Nah, nilai daripada R ini adalah 0,08205 liter atm per mol Kelvin. Ya, nilainya ini ketetapan. Tetapan gas nilainya 0,08205. Kemudian T itu adalah suhu mutlak. Biasanya kan kalau misalnya di soal kita selalu disuguhi dengan suhu satuannya adalah derajat Celcius. Tapi dalam suhu mutlak, dia harus dirubah terlebih dahulu ke dalam Kelvin. Dimana kalau kita diketahui nanti derajat Celcius dia satuannya, maka kita tambahkan 273 untuk merubahnya ke dalam Kelvin. Ya, 273 jika dirubah ke dalam
Kelvin. Oke. Nah, sedangkan yang di sini V1 itu adalah volume yang pertama, volume gas yang pertama. V2 adalah volume gas yang kedua. N1 adalah jumlah mol gas yang pertama dan N2 adalah jumlah mol gas yang kedua. Berarti untuk hubungan mol antara mol dengan volume, jika dia ditinjau dari keadaan yang diketahui temperatur dan tekanannya, ada dua rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu V sama dengan nRT per P, atau perbandingan antara V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Oke ya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal biar lebih gampang. Nah, coba diperhatikan. Diketahui ya, volume gas metan CH4 memiliki massa 4 gram. Jadi volume gas metan itu massanya sebesar 4 gram. Jika diukur pada keadaan yang sama, untuk 3 gram NO ya, untuk 3 gram NO dengan volume 5 liter, maka volume gas metana tersebut adalah, berarti di sini kita mau mencari volume gas ya. Diketahui apa saja? Yang pertama, massa dari metan itu sebesar 4 gram. Jadi massa CH4 sama dengan 4 gram. Kemudian massa dari NO 3 gram. Kemudian volume NO 5 liter. Berarti yang dicari adalah volume gas metan. Kalau di sini sudah jelas ya. Karena ada dua dia, satu massa dari NO, satu lagi massa dari CH4, kemudian ada volume dari NO, yang ditanya adalah volume dari CH4, berarti sudah jelas yang mau dicari itu adalah volume dari gas metan CH4, di mana karena di sini dia ada dua gas, berarti kita menggunakan perbandingan. Itu ya, perbandingan rumusnya. Nah, yang pertama sekali, tadi kan kalau misalnya rumus perbandingan itu adalah V1 per V2 sama dengan N1 per N2, begitu ya. Nah, berarti kalau mau mencari volume yang kedua atau volume yang pertama, kita harus tahu dulu masing-masing jumlah molnya. Kenapa? Karena tadi rumusnya adalah V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Berarti ada N di situ, jumlah mol. Nah, kalau mau mencari jumlah mol, kan kemarin kita sudah ada membahas ya, minggu lalu, hubungan antara mol dengan massa, di mana rumusnya adalah mol sama dengan gram per mr atau massa per mr. Berarti kita cari dulu mr-nya masing-masing, karena kan mr-nya belum diketahui. Di sini baru AR semua, ya kan? Nah, ini nih, baru AR dari H, AR dari C, AR dari N, AR dari O. Nah, pertama sekali kita hitung dulu MRCH4-nya. Ini MRCH4, C-nya ada 1, H-nya ada 4. Berarti ARC ditambah 4 dikali ARH. Kenapa? Karena H-nya ada 4 di sini kan. Nah, berarti sama dengan ARC sama dengan 12. ARC sama dengan 12. Kemudian ARH sama dengan 1, tapi dikali 4 ya. Nah, jadi sama dengan 12 ditambah 4 sama dengan 16. Berarti MRCH4 sama dengan 16. Kemudian menghitung mol CH4. N sama dengan massa per mr. Massanya tadi sudah diketahui 4 gram di sini. Ya, berarti 4 dibagi MRCH4 yang sudah kita cari tadi sama dengan 16. Berarti sama dengan 4 dibagi 16 sama dengan 0,25 mol. Berarti diketahuilah di sini jumlah mol daripada CH4-nya
sama dengan 0,25. Itu ya. Nah, kalau tadi sudah mencari MrCH4, maka kita sekarang mencari mRNO. Ya. Jadi caranya mRNO sama dengan HRN ditambah HRO, 14 tambah 16 sama dengan 30. Kita cari juga jumlah molnya. Berarti jumlah molnya sama dengan massa per mR. Masanya tadi 3 ya, 3 gram. Sudah diketahui di soal, dibagi 30, maka sama dengan 0,1 mol. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah kita bisa mencari volume gas yang kedua. Kan tadi berarti sudah diketahui ya, mol gas CH4 sama dengan 0,25 mol yang kita cari tadi. Kemudian mol gas NO sama dengan 0,1 mol ini. Kemudian volume gas NO di soal diketahui sebesar 5 liter. Berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Ya. V1 per N2 sama dengan N1 per N2, di mana V di atas itu kita ibaratkan CH4, berarti di bawah NO, berarti N1-nya CH4 juga, N2-nya NO. Kita masukkanlah tinggal semuanya. Volume CH4 sudah diketahui ya, nih belum itu mau dicari ya. Ini volume NO. Volume NO sama dengan 5 nih, 5. Kemudian jumlah mol CH4 ini 0,25. Oke. Jumlah mol NO ini 0,1. Oke, sudah pas ya. Berarti tinggal dikalikan. Volume CH4 itu sama dengan 0,25 dibagi 0,1 dikali sama 5. Maka didapatlah hasilnya sama dengan 12,5 liter. Begitulah cara perhitungannya. Kira-kira jelas ya. Berarti volume daripada gas metan yang dihasilkan adalah sebesar 12,5 liter. Paham ya? Oke. Nah, sampai di sini saja dulu pertemuan kita. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, diketik di kolom komentar. Nanti akan kita bahas apa yang ingin kalian tanyakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami semua ya, bisa dimengerti dan tidak ada yang terlalu untuk diribetkan. Tapi kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Oke ya. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.